Sehat? Tetap semangat meskipun kita berangkatnya shift ketiga siang, tapi Bu Eni berharap kalian tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Mas Gana coba disiapkan dulu berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu serta kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin ya. Suaranya masih keras, itu menunjukkan kalian penuh dengan semangat. Baiklah, kalian lihat teman di sebelah kalian yang tidak kelihatan siapa hari ini? Doaini. Sakit? Apa sudah biasa tidak berangkat ini? Berarti hanya satu Doaini ya yang tidak masuk ya? Pada hari ini kita tidak pembelajaran dulu. Bu Eni ingin membuat suatu kesepakatan ya. Kesepakatan yang isinya nanti keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Ada? Ada? Siapa? Ayo tunjuk jari. Yang pernah mendengar keyakinan kelas itu apa sih? Ya. Ada yang bisa menjelaskan keyakinan kelas itu apa? Samakah dengan aturan kelas? Peraturan kelas sama? Mirip tapi berbeda ya. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya peraturan kelas ya. Namanya saja peraturan berarti harus ditaati. Ada tata tertib yang wajib ditaati di kelas ini ya. Itu kalau peraturan kelas. Tapi Bu Eni tidak menggunakan peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas berarti kita harus begini, harus begitu. Kalau tidak taat nanti ada hukuman, ada sanksi. Kan seperti itu ya? Bu Eni tidak menginginkan itu, tetapi Bu Eni menggunakan istilah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan. Ayo, nilai-nilai kebajikan apa? Ayo, yang disepakati bersama. Bersama siapa? Satu kelas. Ya, bersama satu kelas dengan wali kelas. Ya, jadi nanti suatu saat kok kalian itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ini tinggal menyuruh kalian membaca kebajikan nilai-nilai kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, mengingatkan kembali kebajikan apa sih di kelas ini yang sudah disepakati. Nah, nanti Bu Eni hanya mengingatkan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas kita sepakati, kalian mencari dulu. Nanti setiap kelompok mencari kelas impian. Kalian kan pasti punya impian kelas saya itu pengennya seperti apa sih? Punya keinginan seperti itu? Ya, tentunya punya. Nah, ini nanti Bu Eni bagi sticky notes-nya ya. Satu kelompok 2 sticky notes. Silakan nanti ditulis. Yang pertama
satu kelompok jelek. Keluarkan pulpen. Tulis kelompok. Kita sepakati kelompok yang depan pojok ya. Kelompok 1 ya, belakangnya kelompok 2, sini kelompok 3, sini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jangan lupa ditulis setiap sticky notes itu ditulis kelompoknya ya. Satu sticky note isinya satu impian kalian ya, satu impian ya. Waktunya cukup 1 menit, 2 menit 2 menit untuk mikir ya. Silakan, ayo disepakati. Ya, silakan disepakati, terus ditulis kelas impian seperti apakah yang kalian inginkan. Orang kato. Ini toh. Ayo, Tulisannya toh. Ini satu. Itu kan isinya dua. Ya. Sini satu ya, berarti 2 ya. Kan 2. Terus kelompok ini ya, berarti satu-satu ya, sama ya, disepakati. Kelas impian apakah yang kalian inginkan? Tulisnya satu-satu, sini 1, situ 1. Satu-satu saja. Ini 2. Satu saja. Wajib dan tepat waktu masuk. Sudah berarti satunya yang belum apa? Sudah? Satu kan? Iya, bebas. Mau ditulis nomor 1, 2? Yes. Kalau video berapa? Video mas. Yes. Pak Andra apa? Cak video. Cepat diskon video. Sudah semua? Kalau sudah, perwakilan dari kelompok kalian menempel di depan. Tempelkan di depan sesuai dengan kertas. Ini kertas yang pertama, kertas kelas impian. Kalian tempelkan di sini semua. Nanti setelah kelas impian sudah tertempel, 2 anak tolong maju ke depan membacakan kelas impian masing-masing kelompok ya. Terus nanti disepakati keyakinan kelasnya apa, kita kesepakati bersama. Nah, terakhir nanti kertas yang ketiga ini kalian setiap anggota kelas 9E itu bertanda tangan bahwa sudah menyepakati dari keyakinan kelas tersebut. Paham ya? Nanti tanda tangannya dimulai dari Bu Heni dulu. Di atas ini Bu Heni sebagai wali kelas, nanti tanda tangan sama nama. Terus dilanjutkan kelompok 1, kelompok 2, 3 dan sampai kelompok 6. Jelas ya? Jelas. Silakan tempel dulu perwakilan, ayo. Dari kelompok 1 dulu, kelompok 1. Ya, 2 anak menempelkan. Sejajar, Mas. Taruh sejajar. Sini sama sini. Ya, apa? Terus kelompok 2 maju, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nanti tempel di sini bawahnya.
sejajar, malamnya sama. Bagus. Berikutnya kelompok 5. Ayo, lewatnya yang agak longgar sana. Ya, Ayunda. Terus berikutnya kelompok terakhir 6. Ya, kelompok 6. Tidak usah berebut. Tidak usah berebut. Panjang. Nah, sudah ya. Sebelum membaca, kita hiburan dulu ya. Hiburan dulu ya. Hiburan dulu. Kita ice breaking. Apa itu ice breaking? Bukan es tadi. Ada yang jawab es apa tadi? Es krim katanya. Bukan, tapi permainan yang di dalamnya ada mengolah fokus, kalian biar fokus ya. Permainan tapi ada maknanya. Nah, hari ini ice breaking kita Bu Heni namakan tepuknya tepuk pagi, siang, dan malam. Ya, tepuk apa? Pagi, siang, dan malam. Ya. Nanti kalau Bu Heni sebutkan tepuk pagi, berarti tepuknya sekali. Ya, tepuknya sekali, jangan lupa. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, setengah itu tepuknya bagaimana sih? Ya, tidak. Silakan berdiri. Nanti yang salah kurang fokus, nanti hukuman apa? Suruh duduk ya. Nah, disuruh duduk bukan hukuman, tapi dienakan untuk duduk karena kurang fokus. Ya. Ya, dari ya menghadap ke depan semua coba. Ayo kita bermain hiburan sebelum membacakan kelas impian. Sudah siap semua? Kita mulai ya? Tepuk malam. Berarti tidak? Lagi-lagi untuk pertama tidak ada yang duduk karena kita tes saja dulu ya. Fokus? Tepuk pagi, siang, malam. Tidak ada, berarti fokus. Tepuk siang, malam. Siapa? Ayo siapa tadi? Ayo yang tidak fokus siapa? Ayo. Silakan duduk. Impasil kamu duduk, kamu disuruh fokus ya. Lagi ya. Tepuk malam. Ada yang masih tepuk tangan. Ayo duduk. Ya, kita ulangi lagi biar fokus. Kalau yang tetap berdiri itu tandanya kamu fokus. Fokus pikiran, fokus konsentrasi di kelas ini. Berikutnya lanjut lagi. Tepuk siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Ada yang masih belum fokus siapa? Alvin, siapa tadi? Ayo, pokoknya yang merasa berarti harus duduk. Disuruh apa? Fokus ya. Sekarang
luar biasa. Kalian anak yang hebat, sudah fokus ya. Hanya beberapa anak saja yang tidak fokus. Sekarang tepuk tangan semua. Kembali duduk. Ya. Kembali duduk. Sekarang kita akan membacakan kelas impian. Enak ya? Ada kelas impian ya? Ya. Coba perwakilan yang mau ditunjuk siapa ini tadi? Ya, siapa? Jadinya siapa yang membaca? Fitri sama Fahri berdua maju. Nah, Fahri sama Fitri silakan ke depan. Anes. Ya, ke depan. Ini pakainya ini Mbak, dibaca Mbak. Nganggung ah. 15 menit. Satu-satu dulu. Berarti kelompok 1 jatahnya Fitri, nanti kelompok 2 Fahri, kayak gitu gantian. Kelompok 1 kelas impian teman tidak libur. Nah, ingat ya, teman tidak libur. Terus apa lagi? Kelompok 1 tidak berbicara ketika guru lagi menjelaskan. Nah, berarti ada 2 ya Pak itu ya. Terus berikutnya kelompok 2 dibacakan Fahri. Kelompok 2 Siapa yang kelas pasang? impian kelas yang bersih dari makanan. Menghadapnya miring agak. Nah, biar temannya melihat. Kelas impian tidak makan dan minuman gelas. Kelompok 3 kelas impian tidak boleh terlambat ke kelas ketika selesai jam istirahat. Kelompok 3 kelas impian rajin dan tepat waktu masuk ke kelas. Kelompok 4 kelas impian tidak boleh buang sampah di kelas. Kelompok 4 kelas impian kelas yang bersih dari sampah. Silau. Bersih dari dan rapi. Kelompok 5 kelas impian tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Kelompok 5 kelas impian tidak membuat kegaduhan kelas. Kelompok 6 tidak mencontek tugas dan mengerjakan tugas dari guru. Kelompok 6 mengerjakan PR. Ya? Sekarang kita cari apa Mas? Nah, ya. Kelas yang mana? Nah, ini ya. Dari kelas impian yang sudah dibuat setiap kelompok, kita membuat keyakinan kelas ya. Kita sepakati untuk kelas 9E nanti punya keyakinan kelas ya. Buat kalimat dari kalimat kelas impian tadi kita buat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif ya, dengan kalimat positif. Yang pertama dulu kelompok 1 teman tidak ribut ya. Terus teman tidak berbicara ketika guru lagi menjelaskan. Dari 2 kelas impian tadi bisa dibuat keyakinan kelas. Kalimat positifnya berarti apa ini? Ayo, kalimat positifnya berarti menginginkan pembelajaran suasananya bagaimana? Suasana tenang dan aman. Tulis, ayo yang bertugas menulis siapa? Semua, ayo semua kamu maju. Ayo maju Mbak. Tulis Mbak. Pakai ini spidol. Pakai spidol nanti. Gue ini lagi. Bisa disepakati yang pertama tadi tidak ribut. Kalau ada guru menjelaskan dilarang berbicara. Berarti ditulis keyakinan yang pertama Mbak. Sini ya. Ditulis suasana
pembelajaran tenang dan nyaman. Ya, yang satu suasana pembelajaran. Ya, pembelajaran yang tenang dan nyaman. Nah, dibantu Fitri, dibantu mengerjakan. Sudah, satu dulu. Nanti, Mbak, itu berarti sudah tadi yang Bu ini ejakan. Berarti suasana pembelajaran tenang dan nyaman. Berarti ini ditulisnya tadi. Suasana pembelajaran tenang dan nyaman. Ada yang membawa tiket? Suatu kesalahan itu hal yang lumrah. Ya, manusiawi. Dikasihkan, Mbak, kasihkan ke depan, kasihkan. Nah, jadi dari teman tidak ribut, terus pembelajaran harus mendengarkan guru, dilarang berbicara. Kita membuat keyakinan kelasnya dengan kalimat positif. Berarti suasana pembelajaran tenang dan nyaman. Sambil diingatkan Fitri, nanti ditulis ya. Ya. Suasana pembelajaran tenang dan nyaman. Itu yang pertama. Ya, tulis. Ya, tidak apa-apa pakai spidol, nanti bisa menumpah di situ. Ya, menumpah di situ nanti tidak kelihatan, tapi mati. Ya, suasana pembelajaran yang tenang dan nyaman. Terus Fitri, coba yang kedua tadi apa? Kelompok 2. Kelompok 2, kelas yang bersih dari makanan dan tidak makan dan minum di kelas. Berarti itu kalian dilarang apa? Kebajikan apa di situ? Hal baiknya apa? Berarti makan dan minumlah di luar kelas. Ya, ditulis Mbak. Yang kedua, yang Mbak sini, yang agak sini mendarat. Nah, itu ya. Makan dan minumlah di luar kelas. Ya, makan dan minumlah di luar kelas. Ini hal kebajikannya itu ya. Kalian ketika di dalam kelas itu tidak boleh makan dan minum. Berikutnya kelompok 3 apa sih? Kelompok 3, tidak boleh terlambat ke kelas setelah jam istirahat. Rajin dan tepat waktu masuk ke kelas. Ya, berarti bisa kita buat keyakinan kelasnya masuk kelas tepat. Ya, berarti masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, gantian biar dibacakan sama Fahri. Ya. Masuk kelas tepat waktu. Sopo? Ya, masuk kelas tepat waktu. Berikutnya kelompok 4, coba dibacakan lagi Fahri. Tidak boleh buang sampah di kelas. Ya, terus? Kelas yang bersih dan rapi. Ya, berarti kalian meyakini bahwa kelas itu pengen yang seperti apa? Ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, tulis Mbak. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ya, itu yang keempat. Ya, sabar Fahri. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Ya, berikutnya kelompok 5 apa? Tidak. Berbicara ketika guru menjelaskan. Ya, terus apa lagi? Tidak membuat keguguran kelas. Nah, berarti dengan kata lain ingin menjaga ketertiban kelas.
menjaga ketertiban kelas. Sudah semua? Menjaga ketertiban kelas. Berikutnya, kelompok yang terakhir. Tidak mencontek tugas dan mengerjakan tugas dari guru. Terus satunya apa? Mengerjakan PR. Oh ya, berarti dengan kata lain keyakinan kelasnya apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Cukup 6 ya? Karena bahwa keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Alasannya apa? Alasannya apa kok keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak? Biar mudah diingat. Bagus, betul ya. Biar kalian itu mengingatnya mudah. Nah, nanti ketika semester 2, misalnya kalau kalian pengen menambahkan keyakinan kelas yang lain, misalnya kok ada sesuatu yang kalian kerjakan terus kok tidak sesuai, berarti di semester 2 bisa ditambah lagi. Ya, terima kasih. Sekarang dibaca dulu 6 keyakinan kelas 9E tahun ajaran 2023-2024. Coba siapa ini perwakilan yang mau membacakan? Fitri, nggak apa-apa Fitri. Ya, semuanya dibaca. Asma, kamu menghadapnya ke sini sama Fitri. Ya, biar kelihatan sambil melihat ke sana. Ya. Keyakinan kelas pertama, suasana pembelajaran yang tenang dan damai. Benar. Bisa disepakati itu? Bisa. Oke, disepakati. Yang kedua. Yang kedua, makan dan minumlah di luar kelas. Sepakat? Sepakat. Oke, sip. 3. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. 4. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Bagaimana? Sepakat. Oke, sip. 5. Yang kelima, menjaga ketertiban kelas. Bagaimana? Sepakat. Terus yang terakhir. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bagaimana? Sepakat. Itu ya, terima kasih ya. Dua bisa, bertiga bisa duduk dulu. Ya, duduk dulu. Terima kasih ya. Kalian sudah membantu Bu Eni membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 9E. Itu ada 6. Nah, nanti tolong keyakinan kelas ini kalian ingat apa sih ya, nilai kebajikan apa sih di kelas 9E ini yang perlu disepakati. Ya. Nah, karena kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini, kita tanda tangan ya. Itu tandanya apa? Sepakat atau setuju? Bu Eni awali dulu. Ya, nanti bisa spidolnya beda-beda ya. Bisa beda-beda, tidak apa-apa. Ini nanti semua yang sudah ditulis, ditandatangani, kita tempel di mading kelas ya. Seperti biasa, kalau ada suatu kesepakatan, terus hasil pembelajaran kita tempel di mading kelas. Pertama dulu, ini Bu ini tanda tangan dulu ya. Nah, ini Bu ini sudah tanda tangan, tandanya sudah sepakat. Ya, sekarang dari kelompok 1 dulu semuanya, 4 anak. Ya, semuanya ya.
Ayo. Ayo berikutnya kelompok 2. Maju. Kalau sudah tanda tangan ada namanya, itu berarti kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas 9E ya. Nanti kalau ada yang lupa saling mengingatkan. Hati-hati Alvin, tidak usah tergesa-gesa. Tanda tangannya nanti kertasnya salah sobek. Lah kok bentukannya jadi beda seperti itu? Jadi melengkung. Jadi melengkung seperti ini ya? Iya, semangat ini. Ya. Ya, ayo. Lanjut. Kelompok 2 sudah semua? Ya. 3, lanjut. Langsung, biar cepat. Udah. Berarti ini yang tidak berangkat Nur Aini. Nanti ketika Nur Aini berangkat, coba salah satu teman ada yang menjelaskan ya. Dijelaskan kelas impian sama kesepakatan kelas yang berisi keyakinan kelas ya. Terus Laura ini juga disuruh tanda tangan berarti tanda tangannya terakhir. Bisa dibantu Pak Dil? Dibantu Dil, dikasih lem lagi. Dibantu kasih lem lagi. Yang ini. Benar guys. Mas, Pak Dil, ini pakai ini. Apa namanya nih? Iya, isolasi tinggi. Yang tanda tangan, biar tidak lepas. Media cok, ini memang aja. Ya sudah. Ayo lanjut kelompok berikutnya. Ya lanjut. Ya Mipel, jangan berebut. Ya apa ditangkap lagi kena biar tidak lepas. Kelas impiannya tidak lepas. Kok samping ada yang kosong ini buat siapa ini? Agis. Ya. Nanti tanda tangannya Agis. Ya lanjut kelompok 5. Ya kelompok 5. Lewatnya mana? Sampingnya sana. Jangan tabrakan. Lewat ke sana kan bisa itu.
Sudah semua? Terakhir kelompok 6. Ayo kelompok 6. Ayo semangat. Orang jenior ngabung. Jadi Tak su. Jangan miring. Jangan miring. Harus terakhir ya ini ya, Agis. Terakhir. Terakhir ya. Yang tidak masuk 1 jumlah kelas kita ada 30 siswa ya. 30 siswa. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 dikurangi 2 ini 1 ya, berarti 7 kali 4 24 28. Ayo tidak fokus. 28 kurangi 2 ini 1 berarti 27 29 tambah 2 29 ya, betul ya, berarti kurang 1, yang ini lebih kotaknya. Berarti sudah sepakat semua, tanda tangannya sudah ada. Nanti dari ini semua kita tempel di mading kelas ya, untuk mengingatkan kembali ya, saling mengingatkan. Kalau ada teman yang lupa diingatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas ini? Senang? Senang? Ya. Nanti di semester 2 ketika kalian mau menambahkan keyakinan kelas di kelas 9E, silakan. Nanti kita membuat lagi, ditambahkan lagi, tidak masalah ya, demi kebaikan kelas 9E. 9E luar biasa. Hebat ya. Sekian ya pertemuan kita hari ini ya, dengan keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini yang baik untuk kelas 9E. Semoga kelas 9E diberi kesehatan semua, ditambah kecerdasannya, dan tetap mandiri, kreatif, disiplin. Terima kasih dari Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu guru serta staf tata usaha dan seluruh keluarga SMB Negeri 40 Jami yang sangat saya hormati, yang insya Allah selalu dalam keadaan yang penuh barokah. Alhamdulillah pada hari ini
ada sebuah kegiatan yang bagus, yaitu diseminasi budaya. Diseminasi budaya positif yang nanti dilanjut juga untuk Ibu Rini, diseminasi peningkatan lignum. Kemudian yang berikutnya juga ada rapot pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Titik, dan jika waktunya memungkinkan akan ditambah lagi puisis oleh Pak Tujuh. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang sangat mulia ini bisa menjadi sebuah penularan atau praktek baik untuk kita semuanya, sehingga kita mengetahui berbagai hal yang harus kita pahami dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, nanti juga kami mohon untuk seluruh segenap staf tata usaha, nanti kita ambil posisi, ambil waktu, jika sudah memungkinkan ada singkang sebentar untuk kegiatan supervisi. Nah, mumpung ini ada tamu spesial Mbak Ulfah, jadi mumpung ada Mbak Ulfah rawuh, kebetulan nanti untuk kegiatan yang akan dibantu oleh saya sendiri dengan Pak Slamet di ruang TU, yaitu supervisi tata usaha. Jadi nanti mohon izin beberapa teman kita, saudara kita akan sedikit bergeser ke ruang rantau, Bu Reni dan ini Bu Titik juga sedang dalam proses Zoom, jadi mungkin kesininya pada saat ada waktu dari Zoom-nya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, insya Allah dalam keadaan selalu bahagia. Kita ikuti proses-proses seperti ini dengan penuh seksama, dengan tulus ikhlas untuk menerima beberapa banyak informasi yang akan disampaikan hasil dari sebuah kegiatan, yaitu program pemerintah tentunya, karena satu untuk Ibu Heni itu berkaitan dengan CGT, kemudian Bu Rini adalah hasil dari kemarin diklat di LPMP atau BPLMP, BPMP di Semarang, kemudian Ibu Titik dan Pak Tunjung. Nah, kita insya Allah dari berbagai kegiatan ini tidak membuat kita menjadi seorang yang kuper, kita tetap ada di tempat, tetapi ilmunya melanglang buana kemana-mana, yaitu dari mereka, beliau-beliau ini yang akan menularkan kepada kita. Nah, nanti seperti apa proses kemudian apa yang harus kita lakukan, kita ikuti prosedurnya. Akan Bapak Ibu, insya Allah ilmu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi mohon panjenengan hari ini untuk mendukung kegiatan ini agar bisa berjalan dengan lancar. Dan kita doakan semuanya demi untuk kemajuan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Kusnaipa SPD MPD yang telah memberikan tempat, ruang, fasilitas kepada saya sehingga hari ini bisa terselenggara kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini sehingga dapat mendengarkan. Kita akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Di akhir modul, khususnya modul 1.4 itu tentang budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Ya, sebelumnya ya memotivasi, jadi motivator buat anak-anak. Yang saya tampilkan di sini itu berdasarkan KHD, ada upaya menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Kalau kita lihat kodrat alam, itu apa ya Bapak Ibu kodrat alam? Nah, yang saya tampilkan di sini itu berdasarkan KHD, ada upaya menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kita lihat kodrat alam, itu apa ya Bapak Ibu kodrat alam? Nah, kodrat alam itu kondisi alam ya, di mana anak itu berada. Itu sangat berpengaruh antara anak yang alamnya di pesisir dengan daerah pegunungan itu mungkin beda. Kalau di sini kegiatannya banyak mancing ya. Kalau di daerah pegunungan beda lagi. Bahwa pendidikan yang menuntun adalah skema pendidikan yang berpihak pada murid. Kita di zaman sekarang itu diusahakan di kelas itu berpihak pada murid, bukan kita yang menuntut murid. Itu paradigmanya berbeda dengan paradigma lama. Kalau dulu guru mengajar harus bisa, sekarang tidak. Kita melihat perkembangan dari masing-masing anak, tidak bisa memaksa ya. Kita manut sama guru, itu zaman dahulu. Kalau sekarang kita yang manut sama anak dengan cara bagaimana? Ditawarkan, menawarkan. Contoh diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini kira-kira mau berapa jam selesai? Nanti anak yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Itu contoh pembelajaran di kelas. Contoh kecilnya seperti itu. Ya. Berikutnya, next. Apa sih diseminasi budaya positif itu? Diseminasi budaya positif itu merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi nanti kita akan menggali budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, next. Nih, budaya positif itu merupakan pembiasaan yang bernilai positif. Ya. Budaya positif itu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Ya, dari budaya positif itu nantinya dihasilkan karakter murid yang baik, yang positif, bernilai positif. Dengan membentuk budaya positif di sekolah, diharapkan dapat membentuk karakter pelajar Pancasila seperti yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Ya, next, Bu Fitri. Ini saya ambil dari budaya positif di sekolah kita. Yang pertama upacara, itu biasa kita laksanakan dulu sebelum banjir. Ya, dulu setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Ini akan menumbuhkan sikap nasionalis. Berikutnya tentang yang berkaitan dengan religius, ya, ada kegiatan Maulid Nabi ini. Terus berikutnya budaya positif yang lainnya di SMP 4, 3S, senyum, salam, sapa. Itu bisa kita laksanakan ketika Bapak Ibu piket di depan. Jangan bersemut. Kalau pagi hari kita berikan senyum kita adalah semangat anak. Jangan lupa diberi salam, disapa. Kalau misalnya bajunya belum masuk, disuruh memasukkan. Ini akan menambah keakraban antara guru dengan siswa.
Terus budaya positif yang lain, cinta kebersihan. Ini juga sudah dilaksanakan di SMP Negeri 40 Jambi, yaitu piket kelas. Ya, kalau saya lihat ada yang piketnya pagi hari, ada yang pulang sekolah. Ya. Terus berikutnya kepedulian. Di sekolah kita juga sudah ada budaya positif kepedulian, yaitu ada teman yang sakit kita berkunjung, terus ada yang meninggal bapak ibu murid kita juga berkunjung ke rumahnya. Ini akan memberikan budaya positif ya. Dari pembiasaan tersebut akan tercipta budaya positif. Berikutnya, nah ini masuk pada pembelajaran atau pendidikan di guru penggerak, yaitu konsep utama modul budaya positif. Meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, terus ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu guru, biar nanti Bapak Ibu barangkali ada yang bisa diterapkan di kelas, khususnya wali kelas, monggo. Ini berkaitan dengan kita di kelas itu ada. Next, Bu Fitri. Ya. Yang pertama dulu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin itu apa sih maknanya? Bisa Bapak Ibu lihat. Ya, mengartikan disiplin oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen itu sebagai kontrol diri. Sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, disiplin itu juga akan membentuk karakter anak, ya, karakter siswa. Kelak dia itu akan dapat menentukan sendiri mana yang baik, mana yang bagus untuk teori motivasi. Ini yang kedua. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar teori motivasi? Ada? Nah, di sini saya ambil dari Diana Gosen ya. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini perilaku motivasi yang paling rendah. Ya. Orang-orang yang ingin menghindari hukuman, ya, dengan rasa ketidaknyamanannya. Apa sih yang ditanyakan di situ? Pada motivasi yang pertama, hukuman, coba diperlihatkan Bu Fitri ke bawah. Ya. Di sini sebenarnya mereka orang-orang yang menghindari hukuman itu orang-orang yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang tidak mau melakukan suatu tindakan, dia itu takut. Nah, menghindari dari hukumannya. Motivasi ini muncul biasanya dari eksternal. Ada kata-kata orang yang bagaimana, terus kita merasa takut, merasa terhukum, ya, merasa tidak nyaman. Nah, ini motivasi ini muncul dari luar, dari eksternal. Ya. Berikutnya, teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini ada yang motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang
lain. Berarti dia melakukan sesuatu itu ada embel-embelnya, yaitu dia ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Biasanya di kelas ada anak yang seperti itu? Ada. Saya mau Bu maju ke depan, tapi dengan catatan nanti nilai saya bagus. Ini termasuk dalam motivasi yang ingin mendapat imbalan. Ya. Yang kedua, ini juga motivasi eksternal. Ya, ada dorongan ingin sesuatu, ya, apa yang dia lakukan mendapat imbalan. Next, ini motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasinya dia itu ingin menjadi orang yang dihargai, ya, dari diri sendiri. Nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini itu baik, karena munculnya dari diri sendiri, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, khususnya wali kelas? Sudah ada? Kalau saya lihat itu di kelas yang saya ajar, kelas 9 EFG dan kelas 8A, itu belum ada kesepakatan yang isinya keyakinan kelas. Betul seperti itu Bapak Ibu? Betul ya? Nah, ini nanti saya akan berbagi bagaimana sih membuat keyakinan kelas yang nantinya bisa ditempel ke kelas masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya sebelum melihat video kemarin saya membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu perlu dulu tahu apa sih keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama antara wali kelas dengan murid yang ada di kelas tersebut. Keyakinan memotivasi secara intrinsik, beda dengan peraturan. Kalau dulu kita menggunakan kata peraturan kelas atau aturan kelas, itu membuat anak merasa tertekan, tidak nyaman. Karena biasanya yang namanya peraturan ada kalimat tidak positifnya, tidak boleh, dilarang. Nah, itu yang membuat anak tidak nyaman. Meskipun itu peraturan yang harus ditaati oleh setiap siswa, tapi mereka itu tidak dari dalam diri sendiri, tapi merasa takut, karena takut nanti dimarahi. Karena ini kita praktekkan ketika ada anak yang bermasalah. Contoh, anak tersebut sering tidak masuk A-nya sampai 10 misalnya. Kita panggil, kita bisa menggunakan dengan ini, segitiga restitusi. Next Bu Fitri. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ini Bapak Ibu ingat ya, bahwa anak itu berbuat salah pasti ada penyebabnya. Kita telusuri dulu, jangan langsung
cam kalau dia itu salah seperti ini. Jangan. Ya, kita tanyakan dulu kenapa, bagaimana, kok bisa seperti itu. Itu ikutnya menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah. Ya, kita itu bertujuan untuk merubah. Dia merasa gagal, merasa salah, biar kembali lagi menjadi yang baik. Ini tujuannya. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Mungkin seperti kamu dulu pada waktu sekolah. Pernah terlambat, pernah tidak masuk tanpa memberikan surat. Mungkin kan kita juga dulu seperti itu kan ya? Itu. Ya, pernah membolos misalnya, ya kan? Nah, ini yang pertama, tanyakan tadi dengan kalimat tadi. Bukan bertanya, tapi kita menstabilkan keadaan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 9E. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Eni untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman yang selalu mencontek. Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah serta menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kana. Sehat? Kana, tadi pagi Ibu mendengar dari BK, katanya kamu sering terlambat ya? Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, karena berbuat kesalahan itu manusiawi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana dari kelas 9E. Terima kasih Bu Eni. Saya senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan begadang lagi agar dapat datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.